Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu melewati rintangan kesuksesan. Kita buka pertama-tama Kejadian pasal yang ke-37, saudara-saudara, di 5 ayat pertama, dan dari sini kita akan melihat apa yang menjadi rintangan pertama dari kehidupan Yusuf. Yusuf menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupannya untuk dia mencapai kesuksesan. Dia terus berjalan berserah kepada Tuhan, dalam kesendiriannya bersama dengan Tuhan, Tuhan memberkati dia sampai dia mencapai puncaknya, yaitu dia menjadi mangkubumi atau perdana menteri di negeri asing, yaitu negeri Mesir. Rintangan pertama yang dihadapi oleh Yusuf dimulai di dalam keluarganya. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga yang mensupport, keluarga yang menopang, keluarga yang mendukung, itu adalah landasan awal atau landasan yang penting untuk seseorang mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Jadi keluarga yang sehat, keluarga yang damai, keluarga yang nyaman, itu menjadi modal bagi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Bukan berarti ada saja orang-orang sukses yang berasal dari keluarga broken home. Ada saudara-saudara ya, tidak tertutup kemungkinan. Termasuk Yusuf, dia ada di dalam keluarga yang mengalami konflik, mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam kehidupan Yusuf. Tetapi dia bisa berhasil. Tetapi saya mau katakan, ini bagi orang tua, bagi suami, bagi istri, dan bagi anak-anak. Keluarga yang sehat akan menjadikan kita sehat juga secara rohani dan sehat dalam pemikiran dan dalam pekerjaan kita di luar. Nah, sekali lagi kita kembali kepada Yusuf. Rintangan yang pertama yang dihadapi Yusuf dimulai dari dalam keluarganya. Tetapi syukurnya Yusuf dapat melewatinya. 3 hal yang menjadi penyebab mengapa saya katakan rintangan pertama yang dihadapi oleh Yusuf adalah di dalam keluarganya. Ada orang-orang yang berperan, ada orang-orang yang menjadi penyebab, termasuk Yusuf sendiri. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, ayah yang pilih kasih. Ini menjadi pemicu, ini menjadi penyebab. Kita tidak bisa melihat hanya saudara-saudaranya saja, tetapi itu dimulai dari Yakub atau yang disebut Israel. Ayat 3 katakan, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Yakub berusia 91 tahun pada saat Yusuf lahir. Nah saudara-saudara, karena ini Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dibanding semua anaknya yang lain. Walaupun ada anaknya juga yang lahir di kemudian, yaitu Benjamin. Dia membuat jubah yang maha indah kepada Yusuf. Ini menunjukkan perhatian yang spesial, perhatian yang khusus kepada Yusuf. Hai para orang tua, hai para suami, hai para ibu, jangan pernah membangkitkan kecemburuan dari hati anak-anakmu yang lain. Bahkan jangan pernah membeda-bedakan antara istri dengan anak-anak. Satu kali ada seorang bapak ditanya oleh anak-anaknya, ada 2 orang anaknya. Papa, siapa di antara kami yang papa sayang? 2-2 papa sayang. Tapi siapa yang paling papa sayang? 2-2 papa sayang. Tapi siapa yang paling papa sayang? Akhirnya bapaknya menjawab dengan bijak. Yang paling papa sayang adalah mamamu. Saudara-saudara, itu adalah jawaban yang bijak, saudara-saudara ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan sampai juga pada saat istri kita yang sudah melahirkan anak-anak, saudara, setelah anak-anak ada bertumbuh dan kemudian istri dilupakan. Habis manis
sepah dibuang. Muncul anak, istri dibuang, saudara-saudara. Kalau kita berpikir bahwa istri tugasnya hanya melahirkan anak, mungkin kita berpikir demikian. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan, istri adalah karunia Tuhan kepada kita. Tugasnya bukan hanya untuk melahirkan anak saja, tetapi sebagai penolong dalam hidup kita. Jadi walaupun sudah lahir anak-anak, jangan pernah kita membeda-bedakan kasih kita antara anak dan istri. Semua harus kita kasihi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan pekerjaan, saudara. Ada bapak yang begitu sibuk dengan pekerjaan sehingga istri, anak-anak dilupakan. Pekerjaan menjadi number one. Bagus juga saudara-saudaraku sebenarnya memprioritaskan pekerjaan. Tetapi jangan sampai istri dan anak-anak dilupakan. Diabaikan. Karena itu dapat membangkitkan rasa kecewa. Itu dapat membangkitkan rasa sakit hati anggota keluarga kita. Keluarga tetap number one. Amin. Saudara-saudara, penyebab rintangan pertama dalam hidup Yusuf adalah karena sang ayah yang pilih kasih. Kemudian yang kedua, saudara, karena saudara-saudara yang iri hati. Setelah mereka melihat, di sini dikatakan setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Saudara-saudara, muncul kebencian dari dalam keluarganya. Dan rupanya, saudara, bibit persaingan itu bukan hanya ada pada anak-anaknya, tetapi dimulai dari mama-mamanya, saudara. Karena Yakub punya istri 4. 2 istri resmi, 2 merupakan budak dari istri-istrinya. Lea melahirkan anak pertama dari Yakub, yaitu Ruben. Lahir lagi anak yang kedua, Simeon. Lahir lagi anak yang ketiga, Lewi. Lahir anak yang keempat, Yehuda. Kita tahu Yehuda adalah yang menurunkan Yesus, Allah yang datang sebagai manusia, sebagai Mesias. Nah, setelah Rahel tahu dia mandul, dia tidak punya anak, akhirnya dia berikan. Yakub, Yakub, sayangku, aku berikan Bilha, budakku, untuk kamu tiduri. Nanti anaknya jadi anakku. Oh bolehlah, kata Yakub. Ini rezeki nomplok, kata Yakub kan. Dan lahirlah Dan, anak kelima dari Yakub, Dan. Lahir lagi Naftali, anak keenam dari Yakub, dari budaknya Rahel bernama Bilha. Lea melihat, waduh, ini sudah ada anak Rahel dari Bilha. Aku berikan juga budakku, namanya Zilpa. Dan Zilpa melahirkan Gad dan Asher. Dan kemudian Lea melahirkan lagi anak ke 9 dan 10, yaitu Isakar, Zebulon, dan satu anak wanita yang bernama Dina. Jadi 7, anak Lea 7. Dan akhirnya Tuhan membuka rahim kandungan Rahel. Dan lahirlah Yusuf dan Benyamin. Pada saat melahirkan Benyamin, Rahel meninggal dunia. Nah saudara-saudaraku, suasana persaingan sudah terjadi di antara mama-mamanya, saudara. Suasana kompetisi yang tidak sehat, suasana persaingan yang tidak sehat sudah terjadi di antara mama-mamanya dan itu turun kepada anak-anaknya. Karena itu saudara-saudara, bagi orang tua, suasana damai di dalam keluarga itu harus terus dipelihara. Karena apa? Karena seringkali bahkan anak yang dalam kandungan pun dapat merasakan atmosfer persaingan, atmosfer kompetisi yang tidak sehat. Sehingga pada saat anak itu lahir, dia akan melanjutkan persaingan, melanjutkan kekerasan jikalau itu ada kekerasan. Nah saudara-saudaraku, akhirnya turunlah kepada anak-anaknya. Saudara-saudaranya menjadi iri hati. Terjadi persaingan yang tidak sehat. Terjadi kecemburuan yang tidak sehat. Tetapi saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, mungkin ada di antara kita yang kita tidak disayang di dalam keluarga. Atau kita tidak disayang melebihi kakak kita, melebihi adik kita. Kita tidak boleh cemburu. Atau kita melihat saudara kita lebih unggul, lebih pintar, lebih diberkati. Kita tidak boleh iri. Kita harusnya bangga dan kita harusnya senang.
Kita tidak boleh memelihara kecemburuan. Kita tidak boleh memelihara iri hati. Kita tidak boleh memelihara kebencian. Karena Tuhan tidak suka dengan hal itu. Dan saya mau katakan, kalaupun kita tidak disayang di dalam keluarga kita, saya mau katakan saudara-saudara, Tuhan sangat menyayangi kita. Amin. Tuhan tidak membeda-bedakan. Mau anak sulung, mau anak tengah, mau anak bungsu, siapudan, Tuhan tetap sayang, saudara. Bahkan pada saat kita meninggalkan Tuhan sekalipun, Tuhan tetap sayang kepada kita. Karena itu, biarlah orang membenci kita, biarlah kita jadi sayang, tetapi Tuhan sayang kita. Yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga adalah karena Yusuf tidak peka. Setelah Yusuf merantau dengan dipaksa merantau, akhirnya Yusuf menjadi seorang yang dewasa, seorang yang luar biasa, yang tidak bercacat celah dalam perilakunya. Tetapi pada saat dia anak-anak, usia 17 tahun, siapa di sini yang usia 17 tahun, saudara? Itu masih muda. Biasanya mereka mau menunjukkan aktualisasi diri, saudara. Wah, mau menunjukkan kepada orang lain bahwa mereka hebat. Yusuf, saudara-saudara, dia besar kepala. Dia disayang oleh papanya. Dan satu kali dia bermimpi. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudara-saudara, Yakub adalah seorang yang berpengalaman, yang banyak makan asam garam dalam kehidupan. Yakub juga pernah bermimpi, bertemu dengan Tuhan. Dan Yakub tahu bahwa Tuhan terkadang berbicara kepada manusia melalui mimpinya. Walaupun dia kaget arti dari mimpi itu, tetapi saudara-saudara, dia sempat menegur Yusuf. Kenapa ini harus diceritakan? Sehingga membangkitkan kebencian lebih lagi di antara keluarganya. Tetapi Yusuf tidak peka, saudara. Dengan santainya, dia dengan bangganya dia menceritakan bahwa keluarganya akan sujud menyembah dia, bahwa ayah ibunya akan sujud menyembah dia, walaupun itu benar-benar terjadi 13 tahun kemudian. Pada saat Yusuf melewati rintangan, di usia 30, dia berdiri di hadapan Firaun, menafsirkan mimpi Firaun, dan kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus peka juga, saudara. Terkadang kita sudah melihat kebencian di sekitar kita. Terkadang kita sudah melihat ketidaksukaan orang-orang di sekitar kita. Baik mungkin keluarga kita, baik mungkin di antara komunitas, di antara teman-teman mahasiswa, di antara kelompok. Ada orang yang sudah tidak suka dengan kita. Kita bisa introspeksi diri. Kenapa mereka tidak suka? Seringkali kita berpikir, mereka tidak suka, mereka iri hati kepadaku. Padahal kalau kita introspeksi diri, mungkin ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, yang harus kita perbaiki, saudara. Saudara-saudaraku, Yusuf tidak peka. Seandainya dia peka, dia tidak akan menceritakan dengan bangganya kepada keluarga-keluarganya, saudara-saudara. Walaupun itu adalah petunjuk Tuhan kepadanya, tidak perlu diceritakan kepada keluarganya yang saat itu sedang dalam kebencian. Dan akibat mimpinya itu, saudaraku, mereka lebih benci lagi kepadanya. Saudara-saudaraku, 3 hal ini menjadi pemicu, penyebab, rintangan yang dihadapi oleh Yusuf. Apa rintangan itu, saudara? Pergilah Yusuf dari Hebron menuju Sikem. Ternyata di Sikem, saudara-saudara, abang-abangnya tidak ada di sana. Dan dia bertanya kepada orang di situ, adakah kalian melihat abang-abangku sedang mengembalakan kambing domba? Ciri-cirinya begini. Jumlahnya 10 orang. Oh ada. Mereka mengatakan mereka pergi ke Dotan. Di daerah Dotan. Jadi perjalanan cukup jauh, saudara. Ya, puluhan kilo dilalui oleh Yusuf sendirian. Demi untuk melihat saudara-saudaranya. Tetapi saudara, pada saat dia bertemu dengan saudaranya, apa yang terjadi?
Mereka berkata, "Hei, lihat itu. Si tukang mimpi sudah datang." Dari jauh mereka sudah lihat, saudara. Kenapa? Karena Yusuf datang dengan jubah yang maha indah. Di daerah itu, saudara-saudara, termasuk saudara-saudaranya dan rakyat dan penduduk sekitarnya, jarang punya baju yang secantik Yusuf, saudara. Hanya baju pangeran, hanya baju raja itu. Tetapi Yakub menganugerahkan baju yang maha indah itu. Sehingga dari jauh udah kelihatan, itu dia tuh. Si Yusuf, si tukang mimpi. Mari kita bunuh dia. Kita masukkan ke sumur dan kita lapor kepada papa bahwa dia diterkam binatang buas. Tetapi saudaraku, ada seorang saudara Yusuf, abang Yusuf yang paling tua bernama Ruben. Janganlah kita menumpahkan darah adik kita sendiri. Lebih baik kita buang dia ke sumur. Sebenarnya Ruben mau menyelamatkan Yusuf dari adik-adiknya ini ya, saudara-saudara. Sehingga Yusuf dibuang ke sumur. Tetapi kemudian Yehuda berkata kepada saudaranya, "Apa untungnya kita buang ke sumur? Lihat itu, ada pedagang-pedagang Midian. Ada orang Ismail di antara mereka. Kita jual adik kita dapat untung. Kita lapor sama papa bahwa dia diterkam binatang buas." Akhirnya saudara-saudaraku, Yusuf dijual. Dibawa oleh pedagang-pedagang Midian pergi ke negeri Mesir dan dijual kepada seorang kepala pengawal istana raja bernama Potifar. Nanti kita lihat akan kisahnya di khotbah selanjutnya, saudaraku. Tetapi inilah yang menjadi rintangan. Yusuf hampir tamat riwayatnya. Seandainya keluarganya sepakat untuk membunuh dia, Yusuf mati, saudara. Kita tidak pernah mendengar kisah Yusuf yang menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tetapi Tuhan menyelamatkan dia. Pertama melalui Ruben, yang kedua melalui Yehuda, saudara. Saya mau katakan ada banyak tantangan dan rintangan kita hadapi. Dimulai dari dalam keluarga mungkin. Atau itu terjadi di tempat kerja. Terjadi di lingkungan di mana kita berada. Kita dibenci, kita dibully. Kita dihambat, kita menemui jalan buntu. Kita menemui jalan terjal, jurang yang begitu lebar. Kita mau lompat jauh kali di jurangnya. Begitu banyak tantangan dan rintangan kita hadapi. Tetapi sama seperti Yusuf yang disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, akhirnya dia memperoleh keberhasilan. Saudara-saudaraku, di pasal 39, saudaraku, begitu luar biasa. Ada beberapa kata-kata berulang-ulang. Yusuf disertai Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Apa saja yang diperbuatnya berhasil karena Tuhan menyertai dia. Yusuf memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Bayangkan saudara-saudara. Bukan hanya kita saja yang diberkati oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan. Orang-orang di sekitar kita juga diberkati oleh Tuhan karena kita, saudara. Karena itu saya mau katakan, apapun tantangan yang kita hadapi, saudara-saudara. Walaupun penting sekali seperti tadi, yang pertama, keluarga yang sehat, keluarga yang nyaman, akan menjadi landasan awal seseorang memperoleh keberhasilan. Namun, jikalau itu pun tidak kita dapatkan, masih ada Tuhan yang menyertai kita. Sama seperti kepada Esther, pada saat bangsa Israel yang hampir dibantai oleh Haman bin Hamedata. Haman bin Hamedata ingin melakukan genosida, pembantaian etnis, pemusnahan etnis secara massal bagi orang Yahudi yang tinggal di kerajaan Media Persia. Tetapi karena doa puasa seorang Esther, Tuhan bekerja, Tuhan menolong dan membalikkan serangan itu kepada Haman bin Hamedata. Sehingga Haman bin Hamedata justru dia digantung oleh raja di tiang yang dibuatnya sendiri. Sekali lagi saudara-saudaraku, rintangan keberhasilan dapat kita lewati bersama dengan Tuhan. Rintangan pasti ada, tantangan pasti ada, pencobaan pasti ada, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan naik ke puncak yang lebih tinggi. Amin. Jalan yang dilalui oleh anak-anak Tuhan bukan jalan tol, saudara, cepat, mulus, tetapi jalan yang berliku-liku, berbatu-batu. Tetapi apabila kita terus digandeng oleh Tuhan, jalan yang kita lalui akan mencapai puncak gunung, alias puncak keberhasilan. Mari kita tundukkan kepala, saudara.